Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Hartanto Ruspanji, Muhammad Rizky Al-Fajri, dan saya Gevira Nur Fatimah, serta Husin Kodri. Pada tugas kelompok kali ini, kami mengambil program tiket haji dan umroh yang memudahkan perencanaan ibadah dengan logika program. Kami memilih program ini karena berkaitan dengan kebutuhan ibadah masyarakat, lalu sesuai dengan materi logika pemrograman yang telah kami pelajari selama 1 semester ini, lalu menggunakan percabangan dan perulangan, serta program ini juga mudah diterapkan pada program C++ berbasis konsol. Target user pada program kali ini yaitu masyarakat umum yang memiliki permasalahan atau kesulitan dalam menentukan jenis paket haji atau umroh dan menghitung total biaya yang masih secara manual. Harapannya pada program ini, yaitu program sistem tiket haji dan umroh, membantu user memilih paket haji atau umroh dan menampilkan total biaya berdasarkan pilihan paket. Program ini juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu mudah digunakan, perhitungannya sudah secara otomatis, dan mengurangi kesalahan pada penghitungan biaya yang masih dilakukan secara manual. Ya, di sini saya akan menjelaskan pemrogramannya. Dari strukturnya yaitu yang pertama adalah include your stream. Include your stream adalah perintah dalam C++ untuk menyertakan library input dan output standar yang digunakan untuk menerima input dan menampilkan output ke layar seperti melalui cin dan cout. Selanjutnya yaitu include string. Include string adalah perintah dalam C++ untuk menyertakan library yang menyediakan tipe data string sehingga program dapat mengolah teks atau rangkaian karakter dengan lebih mudah dan aman. Lalu using namespace std adalah perintah untuk memudahkan penggunaan komponen dari standar library sehingga tidak perlu menuliskan awalan std setiap kali menggunakan fitur seperti input, output, atau string. Lalu inMain adalah fungsi utama dalam program C++ yang menjadi titik awal eksekusi program dan bertipe int karena mengembalikan nilai status kepada sistem operasi setelah program selesai dijalankan. Jadi, di sini kami menggunakan perulangan do while. Di dalam perulangan tersebut terdapat tipe data seperti if, else if, dan else. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari beberapa tipe data tersebut, mulai dari do. Do digunakan untuk perulangan yang pasti dijalankan minimal 1 kali, kemudian akan diulang selama kondisi bernilai benar. Dan untuk while digunakan untuk perulangan yang pasti, dijalankan selama kondisi terpenuhi, dan bisa tidak dijalankan sama sekali jika kondisi awal salah. Selanjutnya if. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika kondisi benar, maka perintah di dalamnya dijalankan. Selanjutnya if else. Else if digunakan untuk mengecek kondisi lanjutan jika kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu ada else. Else digunakan untuk menjalankan perintah ketika semua kondisi if dan else if bernilai salah. Ya, di sini kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Baik, jadi di sini outputannya yaitu selamat datang di sistem pemesanan tiket haji dan umroh. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama pemesan. Baik, langsung saja kita masukkan Fajri. Lalu enter. Nah, di sini ada tampilan menu utama, yaitu pesan tiket atau keluar. Jadi ini fungsi dari percabangan tadi. Misalkan kita pesan tiket, maka akan ada tampilan selanjutnya. Kalau kita pilih keluar, maka dia akan langsung keluar.
Baik, kita langsung aja pesan tiket, yaitu pilih satu. Nah, lalu pilih paket perjalanan. Pilih paketnya ada 4, jadi misalkan saja kita pilih haji reguler. Masukkan jumlah tiket. Nah, jadi sini tertera nama pemesan Fajri jumlah tiket 4. Nah, untuk harga haji reguler tadi satuannya itu 50 juta rupiah. Jadi total pembayarannya dikalikan tiketnya 4 ada 200 juta rupiah. Jadi disitulah jadi disinilah program yang berjalan, yaitu dari harga satuannya 50 juta rupiah dikalikan dengan 4 tiket maka hasilnya 200 juta rupiah. Itulah hasil yang valid ya. Terus kita coba pesan lagi. Nah, disinilah fungsi duel, yaitu perulangan. Apakah Anda ingin melakukan pemesanan lagi? Jadi kita bukan pesan lagi, jadi kita ulang ya. Yaitu kita pilih satu. Nah, jadi namanya tetap sama. Jadi apakah orang ini tetap akan melakukan pemesanan lagi? Jadi namanya tetap sama ya. Jadi ketik pesan, ketik satu ya. Nah, di sini kita pilih misalkan 0, maka paket tidak tersedia karena hasilnya tidak valid. Karena di sini pilihannya cuma 1 sampai 4, tidak ada 0. Jadi misalkan masukkan jumlah tiket berapapun tetap tidak tersedia. Ya, itulah penyelesaian pemrograman. Jadi terus ini apakah ingin melakukan pemesanan? Kita pilih tidak. Terima kasih telah menggunakan sistem ini. Pembelajaran dalam kerja kelompok kali ini yaitu pentingnya perencanaan logika, lalu percabangan memudahkan pengambilan keputusan dan kerja tim mempercepat penyelesaian proyek. Lalu untuk pengembangan lanjutannya yaitu input jumlah jamaah dan penyimpanan data ke dalam file. Kesimpulannya adalah program sistem tiket haji dan umroh berhasil menggunakan percabangan, mengelola input dan output, serta membantu user menentukan paket ibadah. Dan juga program ini telah sesuai dengan tujuan pembelajaran logika pemrograman. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.